Shalom. Shalom, berjumpa kembali bersama dengan Nathanael dan Elizabeth untuk belajar bersama di Sambal, sama-sama belajar Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di Yohanes 6, kita sudah sampai di ayat yang ke-41. Tapi sebelum itu kita refresh dulu belajar kita yang kemarin. Masih ingat? Kemarin kita belajar dari ayat-ayat di mana 36 sampai ya, yang ke-40. ya, di mana di situ Yesus menjelaskan lebih lagi tentang apa sebenarnya tugas yang diberikan Bapa, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah yang mengutus Dia. Semua yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus akan dijagai, akan dipelihara, dan tidak ada satupun yang terhilang. Kenapa demikian? Karena semua yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah sangat-sangat berharga. Dan apakah yang diberikan Bapa kepada Yesus? Apa yang diberikan Allah kepada Yesus? Ya, kita semua ini. Ya, oke. Kita lanjutkan untuk yang hari ini. Kita baca ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Oke, kita akan pelajari, kita akan lihat apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan baru saja. Orang banyak itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa ya? Bersungut-sungut itu tidak puas, kemudian mengeluarkan kata-kata Berkeluh kesah, bergumam-gumam, ya, menggumam-menggumam, ya berkeluh kesah yang intinya itu berkeluh kesah, mempertanyakan. Intinya itu ketidakpuasan terhadap sesuatu, kekecewaan terhadap sesuatu. Tuh ya. Nah, gitu mungkin yang begitu-begitulah intinya. Ya. Ini nggak mungkin. Bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut. Nah, tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Ketika Tuhan Yesus berkata tentang roti yang turun dari surga, mereka kemudian melihat Yesus sebagai manusia yang mereka ngerti. Ya, seringkali kita melihat dari seluruh kisah yang kita baca, yang kita pelajari bersama, bahwa seringkali apa yang disampaikan Yesus tidak dapat ditangkap benar-benar oleh orang, oleh manusia, karena ketidaksepahaman manusia dengan Yesus. Manusia itu melihat apa yang ada di depan mata secara logika, gitu ya. Sedangkan Yesus ini memberikan satu penjelasan selalu dalam, dan artinya Ya. lebih daripada yang dijelaskan sebenarnya itu. Dan dari apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu, mereka kemudian melihat Yesusnya. Mereka melihat siapa Yesus yang mereka tahu Selama ini. Ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga," mulailah mereka bersungut-sungut dan bertanya-tanya, nggak mungkin. Kok bisa dia Nggak bilang mungkin. begitu? Bagaimana dia turun dari surga? Atau turunnya itu seperti apa? Karena kenyataannya dia ini adalah anak dari Yusuf. Dia ini adalah orang yang ibu dan bapaknya itu kita kenal. Bagaimana mungkin dia itu dari surga? Bagaimana mungkin dia itu turun dari surga? Orang tuanya aja kita tahu. Namanya siapa kita kenal. Bagaimana mungkin? Nah, dari percakapan ini sebetulnya kita juga bisa melihat satu hal. Kalau kita baca Alkitab,
kejadian Yesus dikandung oleh Maria, itu sebetulnya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Yesus dikandung oleh Maria itu tanpa adanya campur tangan laki-laki. Yesus dikandung oleh Maria karena karya Roh Kudus. Kita baca sedikit di Lukas 1 ya. Kita lihat di Lukas 1. Dikatakan begini. Ketika Maria bertanya, bagaimanakah hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami, maka malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan di situ dikatakan anak itu yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Maria menyimpan semuanya itu sendiri dengan Yusuf. Mereka tidak pernah menceritakan siapa Yesus sesungguhnya. Demikian juga kerabatnya, yaitu Elizabeth dan Zakaria. Mereka tidak kemudian setelah mendapatkan ini semua, mereka kemudian mengabar-ngabarkan ke banyak orang bahwa ini adalah Mesias, ini adalah yang ditunggu-tunggu itu, raja yang diutus, nabi yang diutus, nabi yang dinubuatkan. Mereka tidak demikian. Pada masa itu, adanya pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh Herodes. Mereka kemudian menyembunyikan Yesus. Mereka menyembunyikan identitas Yesus, bahkan sampai dengan Yesus dewasa. Tapi satu hal kita tahu, di beberapa kejadian, Maria selalu menyimpan hal itu, menyimpan kejadian-kejadian itu di dalam hatinya. Ini mungkin bisa jadi jawaban saat Maria berkata kepada Yesus untuk menolong saat terjadi kekurangan anggur di Kana. Mungkin Maria sebetulnya memang ada keyakinan. Maria tahu anaknya bisa. Kenapa? Karena anak ini adalah yang dipilih Allah. Anak ini adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Sehingga untuk membuat mujizat, anak ini pasti bisa. Dan Maria mengetahui hal itu. Sehingga ia waktu itu mengatakan kepada Yesus di perjamuan di Kana, mereka kehabisan anggur. Itu yang dikatakan Maria kepada Yesus. Jadi ada suatu keyakinan di hati Maria tentang siapa Yesus. Nah, apa kaitannya dengan yang kita baca hari ini? Bahwa yang kita baca hari ini menunjukkan pada masa itu orang tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Asal-usul Yesus pada saat ia akan dilahirkan, akan dikandung bahkan, itu pun tidak ada yang tahu. Bahkan ketika orang banyak bersungut-sungut tentang dia, Yesus tidak menjelaskan tentang hal itu. Apakah Yesus tidak tahu? Pasti tahu. Akan tetapi memang bukan demikian caranya Yesus menjelaskan. Yesus ingin supaya orang percaya atas apa yang dikatakannya saat itu. Tidak perlu dengan ia menjelaskan asal-usulnya, bagaimana ia dikandung dan dilahirkan. Dan kalimat yang kemudian Yesus katakan di bagian akhir pembacaan kita tadi adalah, jangan kamu bersungut-sungut. Yesus tidak mau orang banyak itu bersungut-sungut. Yesus tidak mau kita semua bersungut-sungut atas sesuatu yang mungkin kita tidak pahami. Akan tetapi Tuhan mau
supaya kita mencari terlebih dahulu kebenaran, melihatnya terlebih dahulu, kemudian baru kita memutuskan, baru kita percaya. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari pembacaan hari ini? Kita bisa mengerti bahwa tidak semua orang itu bisa memahami ataupun melihat panggilan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin terima panggilan itu, mungkin kita tahu dengan apa yang Tuhan kehendaki pada kita, dan kita menekuni dan melakukannya. Tetapi orang-orang, terutama mungkin yang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang mengenal kita, mungkin akan melihat siapa kita, siapa masa lalu kita. Sehingga saat kita bergerak di jalan tersebut, mereka cenderung untuk tidak percaya. Mereka cenderung untuk tidak menganggap kita. Dan pelajaran kita hari ini adalah jangan meresponi apa yang dipikirkan oleh orang banyak, oleh orang-orang tersebut, tapi tetap tekunilah apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Engkau tugaskan bagi kami, mandat bagi kami, semuanya kami terima dan kami lakukan. Apapun yang orang katakan tentang kami hanya mau pegang mandat dari Tuhan, dan kami akan melakukan sebagaimana yang Tuhan mau dan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang mendengar video ini, dan bagi mereka yang sudah menerima mandat, panggilan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, melangkah teguh, mengambil langkah pertama untuk melakukan setiap kehendak Bapa saat ini. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit, kami percaya sudah Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah, sudah Tuhan kuatkan. Bagi yang dalam pergumulan, sudah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sampai kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok dengan sambal-sambal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.